Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Pada hari ini kita akan bahas tentang satuan kerja audit internal, atau nanti kita lebih singkatnya lagi ya, biar kita sebut aja SKAI ya, supaya tidak kepanjangan. SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal, atau biasa disebut dengan SPI. SPI ya kalau di perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah, BUMN. Tapi sebelumnya marilah sama-sama kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini berjalan lancar. Simak terus ya guys videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI ini adalah biasa disebut dengan SPI ya. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa ya, setelah mempelajari atau melihat video Pak Yuli ini, nanti satu ya, diharapkan mahasiswa mengerti apa itu Satuan Kerja Audit Internal ya. Dari pengertian itu nanti bisa lebih rinci ya, bisa rinci melihat apa ruang lingkup dan kerja dari audit internal SKAI tersebut. Nah, kemudian apa sih peran Satuan Kerja Audit Internal itu? Perannya terhadap perusahaan atau tempat Satuan Kerja Audit Internal itu berada ya, perannya. Kemudian bisa tahu juga struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal itu ya. Kemudian apa aktivitasnya Satuan Kerja Audit Internal itu ya. Kita mulai saja ya guys. Sekarang kita mulai dengan memahami pengertian audit internal. Satuan Kerja Audit Internal. Satuan Kerja Audit Internal itu yang selanjutnya disingkat nanti SKI ya, adalah unit kerja dalam perusahaan, organisasi atau institusi ya, dan lain-lain ya, yang menjalankan fungsi tugas audit internal. Nah, Satuan Kerja Audit Internal ini adalah juga unit kerja bisa di perseroan ya, bisa di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan adanya SKAI ya. Dia perannya dan fungsinya ya untuk melakukan audit internal sebagai suatu kegiatan pemberian keyakinan ya, dan konsultasi, konseling ya, yang bersifat independen. Kembali lagi independen ya, berulang-ulang, SKA itu harus independen ya. Independen itu tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan perorangan ya. Demi memang harus menjalankan rule, harus menjalankan yang sebenarnya harus dilakukan, dan objektif ya, tidak memandang itu atasan atau teman atau saudara. Di tempat lingkungan bekerja itu harus objektif. Kalau memang salah, katakan salah, dan bagaimana membenarkannya ya. Kalau memang benar ya katakan benar, dan harus lebih dibenarkan lagi, diperbaiki lagi gitu, dan pertahankan seperti itu, dengan tujuan agar dapat meningkatkan nilai serta memperbaiki, maksudnya nilai perusahaan ya, dengan meningkatkan nilai serta memperbaiki operasional perusahaan atau organisasi atau instansi tersebut ya, melalui adanya audit ya. Dengan audit kan nanti bisa diketahui mana yang kurang benar dibenarkan, mana yang sudah baik dipertahankan dan diperbaiki kembali. Begitu ya. Bagian ini maksudnya audit internal ini juga ini ya, sebagai staf dewan komisaris ya. Artinya dia berkedudukannya tidak sejajar dengan karyawan bidang lain ya. Dia mempertanggungjawabkan hasil audit ini nanti kepada, mempertanggungjawabkan pekerjaannya ini nanti hanya kepada dewan komisaris atau jajaran direksi ya. Dan posisinya memang berada di atas, kalau bisa sih di atas direktur ya, karena nanti juga direktur kan akan diaudit juga ya kinerjanya ya. Ya artinya direktur atau jajaran
jajaran Dewan Komisaris itu membawahi langsung SKI ini ya. Nah, kedudukan ini juga memberikan tingkat independensi yang tinggi sekali karena audit internal agar dapat memeriksa seluruh aspek di dalam organisasi tersebut. Ya nggak ada rasa sungkan ya. Ya kalau memang perusahaan itu paling tertinggi ada Dewan Komisaris, maka direktur itu harus diaudit juga ya oleh SKI. Seperti itu. Audit internal juga sebaiknya dilakukan paling tidak itu 6 bulan sekali ya, untuk melakukan evaluasi ya, kemudian evaluasi kontrol gitu ya. Nah, semakin sering dilakukan juga audit internal ya, perusahaan akan terbiasa ketika ada audit eksternal ya. Jadi kalau ada audit eksternal itu sudah terbiasa, sudah tidak ketepukan gitu, tergopoh-gopoh atau panik seperti itu ya, kalau sudah diawali dengan jadwal audit internal secara rutin, ada 6 bulan, ada setahun gitu, ada semesteran, ada triwulan seperti itu. Nanti ketika ada audit eksternal, berkasnya atau dokumen ini sudah rapi dan tidak panik gitu ya, tinggal memenuhi saja, menyempurnakan ya. Namun kembali lagi tidak ada standar tertentu kapan audit harus dilakukan ya. Setiap perusahaan, perseroan atau instansi organisasi itu berbeda-beda ya kebijakannya. Oke, baik, lanjutkan ya. Memahami pengertian dari satuan kerja audit internal ya. Tadi satuan kerja audit internal atau SKI ya, kita singkat aja biar cepat, merupakan organisasi yang menaungi auditor internal yang bekerja di perusahaan tersebut ya. Jadi dia tuh adanya di perusahaan itu ya, bekerja sehari-harinya ada di kantor tempat dia bekerja. Auditor yang sudah direkrut atau diangkat oleh pimpinan organisasi atau Dewan Komisaris ya, ada namanya direktur mungkin ya, dikoordinasi oleh SKAI untuk melaksanakan kegiatan auditnya. Ini maksudnya kepala SKAI ya, dikoordinasi oleh kepala SKAI untuk melaksanakan kegiatan auditnya. Nah, itulah tentang audit internalnya SKAI. Kedua, memahami peran satuan kerja audit internal. Ini tadi salah, ini memahami tentang pengertian ya. Ya, pengertian. Yuli perbaiki dulu supaya benar. Nah, yang tadi itu pengertian tentang satuan audit internal. Sekarang yang kedua adalah memahami peran satuan kerja audit internal. Nah, di sini jadi apa itu satuan kerja audit internal itu perannya ya. Di sini baru kita tambahin perannya itu pertama itu ya, fungsi audit internal itu kan melakukan identifikasi ya dan meminimalisasi resiko ya, mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis, misalnya melakukan laporan validasi pada manajer ya, membantu proses pengambilan keputusan seperti itu ya. Nah, manfaatnya ya, audit di perusahaan itu ya membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, peningkatan efisiensi ya. Semakin audit semakin benar kan, nanti semakin bisa efisiensi dalam menjalankan operasian perusahaan ya, meningkatkan keandalan dan integritas finansial ya. Kalau semuanya tidak ada kecurangan dan tidak ada korupsi atau fraud gitu ya, dia memastikan kepatuhan juga terhadap hukum-hukum dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, ini satu ya, dalam perannya itu satu, memastikan bahwa fungsi audit internal itu di perusahaan itu berjalan sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya ya. Fungsi tadi ya Pak Yudhis sampaikan ya,
fungsinya adalah melakukan identifikasi dan meminimalisasi resiko. Yang kedua, mendorong auditor internal melaksanakan kinerja dengan ekonomis. Ya, mendorong auditor internal melaksanakan kinerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Ya, audit internal itu juga harus konsepnya, pekerjaan audit internal itu konsepnya agar supaya perusahaan itu tidak boros, ya, ekonomis dan efisien, ya, bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas ya, ada berkas atau transaksi atau kejadian yang diperoleh, ya, kemudian melindungi juga dan menggunakan sumber-sumber dayanya seperti karyawan, gedung atau ruang dan peralatan itu, perawatannya ekonomis, penggunaannya juga ekonomis, tidak jor-joran gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya harus diaudit ketaatannya itu, ya, penggunaan materialnya seperti itu, ya, perawatannya. Nah, yang ketiga adalah menyatukan dan mengharmonisasi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh para auditor. Ya kan, persyaratan khususnya akademis, ya, persyaratan akademis atau keahlian atau keterampilan di dalam audit internal itu berbagai macam, ya. Karena yang duduk di dalam kesatuan audit internal itu memiliki integritas dan perilaku yang profesional, harus memiliki seperti itu, independen, jujur, ya, objektif melaksanakan tugasnya, memiliki pengetahuan dan pengalaman, ya, mengenal teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi harus diharmonisasi, disatukan sebagai kekuatan yang sinergi, ya. Kemudian melakukan upgrade secara berkelanjutan terhadap sistem manajemen audit yang digunakan, harus upgrade, harus mengikuti perkembangan, ya, misalnya tadi, ya, keilmuan keahliannya harus adanya program diklat, pendidikan dan latihan, ya, untuk mengupgrade performa, kemampuan dan keahlian dalam auditi. Nah, sekarang setelah kita tahu perannya, kemudian kita akan masuk kepada struktur organisasi, ya, satuan kerja audit internal, ya, atau SKAI. Umumnya organisasi di SKAI itu terdiri di atas kepala SKAI. SKAI ini dia bertanggung jawab langsung kepada komisaris, ya, dewan komisaris. Di atasnya dewan komisaris, dia tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Di atasnya adalah dewan komisaris. Nah, di bawah dewan komisaris ada kepala SKAI. Kepala SKAI ini yang mengepalai, ya, memanage, ya, yang mementor, yang memediasi, kemudian yang memberikan motivasi, ya, kepada anggota-anggota SKAI ini, ya. Nah, di bawah SKAI itu ada bendahara, ya, ada sekretaris, ya. Ini bendahara ini yang berkaitan dengan keuangan, anggaran, ya, dana-dana yang mensupport kegiatan atau operasional SKAI. Kemudian ada sekretaris, ya. Sekretaris ini, ya, yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi, kearsipan, administrasi, ya, yang ada di SKAI itu, ya. Kemudian kepala SKAI ini juga langsung membawahi bagian-bagian audit, ya, misalnya audit bagian personalia, audit bagian produksi, audit bagian pemasaran,
audit bagian keuangan, dan audit bagian administrasi. Ini bagian organisasi yang umum ya di dalam divisi atau bidang SKHI. Ya tentunya kan kepala SKHI tadi membagi auditor ini sesuai keahliannya masing-masing ya. Kalau yang di bagian personal ya kaitannya dengan human, ya manajemen SDM, sumber daya manusia. Kemudian bagian produksi ini yang berkaitan dengan teknis produksi. Kemudian bagian pemasaran ini yang ahli di pemasaran, manajemen pemasaran. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi ini mungkin adalah orang yang ahli ya atau pakar di keuangan, manajemen keuangan dan akuntansi. Kemudian ada bagian administrasi ya, sudah ada ahlinya masing-masing atau orang yang tepat menduduki posisi ini kan. Tadi terkait dengan rekrutmen tadi ya, harus orang-orang yang memang dibutuhkan dan memang orang yang ahli di bidangnya. Tadi kemudian ada memahami aktivitas satuan kerja audit internal ya. Aktivitasnya bisa secara rutin, bisa juga terjadwal ya, bisa juga dalam keadaan momentum dan mendadak. Nah, rutin itu ya sama ya seperti tadi ya. Rutin itu bisa dilakukan setiap hari kalau rutin, karena memang dia bekerja di organisasi itu, di perusahaan itu, jadi dia bisa dilakukan setiap hari, ada di situ sambil mempelajari berkas-berkas yang sudah berjalan atau yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan ke depan. Berkas-berkas yang masuk dari audit ini bisa dipelajari rutin setiap hari. Kemudian yang terjadwal ya sesuai dengan jadwal ya guys, seperti yang jadwal triwulan, jadwal per semester itu atau per tahunan, itu bisa dijadwalkan ya. Apa saja yang bisa dikerjakan ya tadi ya, ada di personalia, di produksi, jadwalnya bisa di pemasaran ya, di keuangan, di administrasi, ini bisa dijadwal pengauditannya. Nah, apa momentum ya sama ya, menonton pada saat ada yang berita-berita baru, berita terkinian yang memang berkaitan dengan perusahaan itu, produksi, ada produktivitas itu harus diadakan audit mendadak. Momentum ya, momentum itu misalnya dalam masa COVID ini, itu peraturan untuk WFH atau bekerja di perusahaan itu menggunakan kesehatan, masker, menggunakan jaga jarak, itu diterapkan tidak gitu. Itu momentum ya pada saat itu, karena kan kalau hal-hal yang seperti biasa tidak dilakukan. Makanya pada saat momentum itu, atau ketika adanya informasi ada banyaknya bahan baku yang selama ini digunakan itu banyak yang palsu, bisa juga dilakukan audit dengan ini momentum ya. Mendadak ya, misalnya investigasi kepada AUDT yang mau diperiksa nih, karena kalau hari-hari kan sulit ditemui, misalnya tidak merespon atau hari-harinya tidak bekerja sesuai dengan kenyataan ya. Nah, dia sidak nih, benar enggak? Nah, tanpa sepengetahuan AUDT dia mendadak. Nah, ini juga aktivitas yang mendadak ya dari auditor internal. Nah, contoh kasus seperti ini ya guys. PT DKB ada perusahaan yang bergerak pada usaha perbaikan kapal dan memiliki SKHI. Selama ini peran audit internal yang sangat membantu perusahaan tersebut ketika menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.
seringkali SKI ini menjadi tempat berlindung bagi manajemen perusahaan dalam pencatatan pegawai. Nah, pihak manajemen dalam melakukan mutasi atau pemecatan selalu mendasari rekomendasi dari audit internal. Ya, jadi SDM ya, kepala SDM itu yang mengepalai SDM itu dalam memecat atau memutasi atau menaikkan atau memberi jasa penghargaan itu biasanya berdasarkan informasi dari atau berdasarkan rekomendasi dari audit internal. Nah, tetapi alasan tersebut tidak rasional guys, karena kecurangan yang dilakukan pegawai tidak begitu material ya. Misalnya dalam bekerja selalu melakukan kesalahan dalam mengukur bobot kapal ya, seperti itu ya. Nah, dari pernyataan tersebut di atas, apakah Anda setuju dengan peran SKI tersebut? Ya kan? Ya, ini nanti kita sama-sama diskusikan ya solusinya. Oke guys, semoga bermanfaat. Simak video-video Pak Yubi berikutnya ya. Saya akhiri, berilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.